Baik, oke, Mbak Esther, boleh dibuka mic-nya, Mbak Esther dan Bang Vicky. Baik, Mbak Ya, Esther di sini meyakini sebagai Yesus adalah benar-benar Tuhan, tidak ada kemanusiaannya, tetapi Vicky meyakini bahwa ada kemanusiaannya dan ada ketuhanannya. Nah, mulai dari Mbak Esther dulu. Jika ada yang mau ditanyakan kepada Bang Zuma atau Guru Zuma, silakan Mbak Esther. Yesus adalah Tuhan. Lahir pun sebelum Tuhan lahir, dia adalah roh, Kak. Dia berinkarnasi jadi manusia. Gitu. Nggak ada Tuhan 100% manusia, 100% Tuhan nggak ada. Dia adalah Tuhan ya Tuhan. Nggak ada manusianya. Dia manusia tapi nggak seperti kita. Sampai kapanpun dia tetap Tuhan. Iya. Yang mati pun itu ya Tuhan. Oke. Yang berada di dalam kuburan itu tetap Tuhan, Mbak. Ketika dia mati selama 3 hari, itu pun Tuhan. Dia mati kan nggak seperti kita, Kak. Tubuhnya nggak seperti kita. Ya Nggak mati ya seperti manusia. kita lah, Pak. Emang Yesus ketika mati dia bergerak-gerak? Dalam 3 hari dia kan bangkit. Kalau kita Ya masa itu mana bangkit. bisa? Kita ngomongin mati. Yang kita omongin mati bukan bangkit. Ya rohnya kan nggak bisa mati, Kak. Ya roh Ibu Esther juga nggak bisa mati kok. Iya, nggak apa-apa. Ketika Ibu meyakini yang mati itu Tuhan, berarti kan Anda pernah kehilangan Tuhan selama 3 hari. Kan gitu. Rohnya Kak, bangkit dalam ini. Bu Esther, nanti ibu terseret dengan perkataannya ibu sendiri, Bu Esther. Tidak boleh dipungkiri karena memang dia lahir, Bu Esther, sebagai manusia. Itu kan tertulis, Bu Esther. Bu Esther tidak membaca, kah? Dia berinkarnasi, Kak. Iya, Oke. itu Oke, bicara baik. inkarnasi. Yang menyebabkan Betul, Pak. Yesus mati di kayu salib siapa, Bu Esther? Ya dia keluar. Loh, yang menyalibkan Yesus, menumbak Yesus dan membunuh Yesus siapa, Bu Esther? Karena dia mau mati, Kak, buat menembus dosa-dosa manusia. Saya juga. Aduh, Bu Esther ini. Bu Iya, Esther, pemahaman aja, dalam Bu. sejarahnya Yesus itu kan digantung di kayu salib. Dia ditumbak perutnya, dia dicucukkan lambungnya dan seterusnya. Yang menyalibkan Yesus itu kan tentara Romawi, kan begitu, Bu Esther? Nah, dalam sejarah peradaban manusia, memang ada satu ras terkuat di muka bumi ini, yaitu tentara Romawi, karena satu-satunya itu manusia yang bisa membunuh Tuhan. Luar biasa. Nggak ada yang mau mati karena dia mau berdarah buat menembus dosa-dosa manusia, anak-anaknya, Kak. Bukan dia mau mati, Bu Esther, cuma dia nubuatan itu dia harus genapi. Oke, baik. Menurut Bang Vicky, yang mati di kayu salib itu manusia atau Tuhan? Manusianya, kedagingannya yang mati. Manusia. Kalau menurut Bu Esther? Kalau menurut Bu Esther, yang mati di kayu salib itu manusia atau Tuhan? Buat menebus dosanya, dosa-dosa manusia. Suaranya gak jelas ya. Bu Esther, Tuhan itu tidak bisa mati, Bu Esther. Masa ciptaannya mau membunuh dia? Udah, kok malah jadi berdebat kalian sesama Kristen. Enggak, saya mau luruskan aja pemahamannya Bu Esther ini. Ini berbicara pemahaman aja, Bang, yang beda. Bang Vicky, ingat di jam aku minjam kata-kata Bang Bulu Kete ini. Di jam 8 tadi, 8 lewat tadi, Bang Vicky mengatakan kita tidak bisa memakai akal sehat dalam yang namanya memahami Tuhan. Semua menyaksikan Bang Vicky. Jadi jangan salahkan Bu Esther. Salahkanlah ketika dia tidak memakai akal sehat dalam mengimani Tuhannya. Baik. Bang Zuma, monitor. Iya, saya mau ngobrol juga sama Bang Juma ini. Baik, silakan. Mohon izin ya.
Silakan. Dilanjut. Masuk. Apa yang ada pada diri Yesus yang bukan makhluk? Roh. Rohnya Yesus itu makhluk. Bukan. Tidak mungkin. Yang namanya roh itu adalah makhluk. Roh itu adalah dimensi makhluk halus. Tapi itu dalam pemahaman abang aja. Tapi di dalam iman kekristenan, roh yang diutus, yang ada di dalam Yesus itu adalah Roh Kudus. Apakah itu ciptaan, makhluk? Iya, iya betul. Pasti ciptaan lah. Pasti ciptaan. Yang namanya roh itu ciptaan. Coba kita lihat di Wahyu 3 nomor 14. Di situ ada kata kitisis. Ketika berbicara mengenai kitisis, dan itu kitisis ini merujuk kepada Yesus, di mana bahasa Yunani menghantarkan kita untuk paham bahwa kitisis itu bisa dimaknai makhluk, bisa juga dimaknai ciptaan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia, permulaan dari makhluk Allah, permulaan dari ciptaan Allah. Siapa yang dimaksud di sini dengan ucapan firman dari Amin, saksi yang setia dan yang benar, permulaan dari makhluk Allah, kitisis. Zakaria 12 nomor 1, Tuhan menciptakan roh. Sementara roh ini apa? Roh ini adalah spirit, pneuma. Satu kekuatan yang Tuhan ciptakan untuk Tuhan lampirkan kepada kehidupan makhluknya, agar makhluknya itu hidup. Contoh misalnya, kita lihat bagaimana Yesus ketakutan. Ya, Yesus ketakutan, peluhnya kemudian seperti titik-titik darah. Itu tidak akan terjadi pada jasadnya kalau tidak ada respon dari makhluk yang ada di dalam dirinya, yaitu unsur roh. Yesus takut kepada malaikat, Yesus takut kepada kematian. Kenapa demikian? Mana Karena ayatnya, mayat. Bang? Yesus takut dengan malaikat dan Yesus takut dengan kematian. Contoh Coba tunjukkan Lukas ayatnya. 22. Lukas 22 nomor 44 misalnya. Jangan bernarasi, abang bernarasi semau-maunya, kan tidak boleh juga. Ia sangat ketakutan. Iya, ketakutan. Yesus sangat ketakutan, dan Yesus semakin bersungguh-sungguh dalam berdoa. Keringatnya seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ya, Apa betul, mungkin? saya akui. Ya, Tapi apa yang membuat Yesus takut? Dan kematiannya? Apa? Di mana Nah, ini tertulis? dia takut apa? kenapa dia? Ya itu Ini kan. Yesus di Abang dalam pahami Lukas. nggak itu? Tunggu dulu bang Jumat. Oke. Bang Jumat. Ya. Yesus takut kepada siapa? Yesus takut kepada siapa itu? Ada ndak tertulis dulu? Dia takut dengan malaikat. Ya dan enggak, dia- saya tanya. Yesus takut kepada siapa? Itu aja Dia dulu. nggak Kan takut dengan datang. siapa-siapa, cuma karena dia harus melakukan semuanya itu. Berarti dia kena penyakit ayan. Kalau dia tidak takut tapi keringatnya seperti titik-titik darah. Contoh lah, bukan. saya kasih contoh abang. Waktu Silakan. tahu, ya abang ini divonis mau mati dalam satu minggu lah, dalam satu minggu. Ada ndak ketakutan itu abang? Iya, Sebagai ketakutan manusia. ini apa kena asam lambung atau panic attack? Yesus ini. Tidak ada. Jelas tidak ada. kita Nggak pakai ada data aja Bang, tertulis. pakai. Kita Betul, pakai Pak. data, kita pakai data. Dengarkan saya ya. Kalau cuma hanya modal mulut ngomong saja, tidak ada data, itu percuma. Lukas 22, kita bacakan dalilnya. Setelah tiba di tempat itu, Yesus berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian Yesus menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu Yesus berlutut dan berdoa. Katanya, ya Tuhanku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan karena aku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi.
Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk memberinya kekuatan. Jadi Yesus disuplai kekuatan. Kenapa demikian? Karena Yesus bukan Tuhan. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Keringatnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu Yesus bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi Yesus mendapati murid sedang tidur karena duka cita. Ini Yesus takut kepada siapa, Bang? Apa pantas Dia Tuhan ketakutan? menanggung, Bang, dia menanggung. Iya, mau menanggung, mau dia menggadaikan, mau dia mencicilkan, apapun judulnya, apa pantas Tuhan ketakutan? Loh, ya beda lah, Bang. Dia kan datang sebagai manusia untuk menjadi penebus yang sempurna. Oke, rohnya roh ciptaan atau roh Roh Kudus. saudaraku, tidak ada yang akan pernah bisa Anda bodohi dengan argumentasi Anda. Anda mengatakan rohnya Yesus itu adalah Tuhan. Kan saya tanya di awal, apa dari diri Yesus yang bukan makhluk? Anda mengatakan roh. Tadi dia ketakutan. Ya, Apakah kedagingan. pencipta langit dan bumi itu takut? Kedagingannya Daging tidak yang- akan mungkin. Bukan. Saudara, pernah tidak Anda melihat mayat melarikan diri? Karena takut akan kuburan, takut akan ular yang ada di bawah tanah, atau takut karena kebakaran? Pernah? Tidak akan pernah bisa Anda temukan mayat melarikan diri. Kenapa? Karena sudah tidak ada unsur roh di dalam dirinya. Jadi yang takut dan membuat jasad itu kabur, itu adalah roh yang ada di dalam diri manusia. Coba direnungkan ini. Mana dalilnya bahwa roh? Ya, itu kan tanggapan abang aja, pemahaman abang aja. Oke. Sekarang saudaraku pernah tidak melihat mayat lari? Nggak boleh. Pernah tidak melihat saudara mayat lari diantar ke kuburan? Karena orang yang antarnya sudah pada pulang, tiba-tiba mayat itu lari. Takut. Kenapa takut? Tidak Karena di ada, sebelahku juga ada mayat. Nggak ada kan? Kenapa demikian? Mana ada, Bang? Karena pada diri mayat ini sudah tak ada lagi kemudian roh. Oh, ya, Artinya betul. ketika roh itu ada pada diri manusia, roh inilah yang menyebabkan ketakutan, kecemasan, dan seterusnya. Sampai sini paham? Itu tanggapan abang, sudah dibilang kalau berada dalilnya atau ada membuktikan, baru kita bisa bernarasi ya bang. Karena kalau tidak ada bukti dan nanti itu narasi Yesus, semuanya. oke, baik saudaraku, tolong ajarin saya untuk memahami dalil yang ada dalam kitab saudara. Boleh tidak Yesus takut tanpa roh di dalam dirinya? Tidak boleh, harus ada rohnya, karena kalau Tidak boleh. iya kalau tidak ada roh, kalau tidak ada roh berarti kan dia mayat. Oke, berarti yang takut di sini jasadnya atau rohnya? Ya jasad lah, kedagingan. Abang tahu enggak bahwa Saya ulang pertanyaannya, ada tidak mayat yang pernah takut kepada sesuatu yang menurut hitungan manusia hidup itu mengerikan? Ada enggak? bang begini bang, keinginanmu dengan ini saya kasih ayatnya bang. Bang, Oh ya, silakan. di dalam kekristenan itu ada dinamakan keinginan daging dengan keinginan roh. Oh ya, oke. Coba baca di Galatia 5. Iya Galatia 5 ayat 16 sampai 21. Hiduplah menurut daging atau hidup menurut roh. Nah, di situ jadi manusia itu kan ada dikasih free will, kita ini ada dikasih namanya apa nih, keinginan. Kita mau hidup menurut keinginan daging kita atau ingin hidup menurut keinginan roh. Iya. Jadi memang kalau saudaraku, Yesus ketakutan. Iya, Yesus ketakutan di situ acting, lagi drama, dia bersandiwara, atau memang betul-betul ketakutan menurut saudara? Ketakutan, iya. Ketakutan. Iya. Yang Dia takut sampai ini, mengeluarkan. iya, ketakutannya ini hanya melibatkan jasadnya atau rohnya juga?
jasad aja, karena roh ndak mungkin takut. Roh ini kan roh dari Tuhan, Roh Kudus. Waduh, Allahu Akbar. Loh, Berarti iyalah, jasad seseorang berarti jasad seseorang tanpa roh itu bisa takut. Nggak bisa, harus sama roh. Iya. Cuman kan abang tahu dari mana kalau rohnya juga itu ketakutan? Ada ndak bukti Allahu Akbar. data? Kan nggak boleh kita bernarasi tanpa bukti juga kan? Saudara, Pemahaman abang aja. saudara. Oke, Kita oke. bahasa Makassar Saudara. aja bang. Ngapain, Ya. saudara, ngapain? Sama-sama kita nih orang Makassar. Saya juga di Makassar. Iya, iya, Abang. iya. Iya. Apa bagaimana bahasa Makassar? Ngapa nak kulle tahu tena rohna malaki riseta nga tidak bisa. Manusia tanpa roh, manusia tidak akan pernah takut. Manusia tanpa roh, manusia tidak akan pernah lapar. Manusia tanpa roh, manusia tidak akan pernah bicara. Berarti yang lapar, yang cemas, yang takut, yang ada pada diri Yesus itu adalah rohnya. Tidak boleh. Mana bisa bang? Abang kan Karena- nggak ada data bang. karena- Abang ada buktinya. Ada Saudaraku, roh saudara, karena roh ini adalah unsur yang tak terlihat, maka tanda-tanda roh orang yang ketakutan itu lihat dari fisiknya. Kalau dia gemetaran, berarti rohnya lagi ketakutan. Kalau dia berjoget-jogetan, berarti rohnya lagi senang, happy. Itu yang perlu Anda pahami. Karena saya belum pernah menemukan ada orang mati tersenyum gara-gara ada yang melayat, sendalnya putus, ikut-ikut kemudian mayatnya ini, atau ada mayat yang dibawa ambulans begitu macet, mayatnya langsung duduk. Andai saja saya tahu macet kayak begini, mending saya jalan sendiri ke kubur. Itu nggak ada bang. Kenapa? Karena sudah tidak ada unsur roh di dalam dirinya. Nah. Jadi yang takut pada diri Yesus itu rohnya. Jasad hanya bias pada ketakutan rohnya. Maka berhentilah menyembah Yesus, sebab rohnya Yesus itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mana ada ciptaan. Itu kan pemahaman sepihak aja pemahaman dari Bang Juma, artinya umat Islam aja yang memahami itu beda kan. Itu saya bilang pemahamannya di sini kan berbeda. Memaksakan kehendak juga ndak bisa. Itu. Tapi kalau kita membahas boleh kita bahas, tapi jangan disamakan kemauan kita dengan pemahaman kekristenan karena pasti berbeda. Saya kasih ayat dulu bang satu ya supaya abang bisa pisahkan. Kenapa umat Islam dengan umat Kristen itu tidak akan bisa memahami Alkitab? Umat Kristen punya Alkitab, umat Islam tidak akan pernah bisa pahami. Bisa dibacakan karena? abang? Iya, di 2 Ya. Petrus 1 ayat 20 sampai 21 tolong dibacakan. Aku enggak 2 pegang. Petrus berapa? 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 2 Petrus 21. 1. Umat Oke, Islam tidak akan pernah bisa memahami Baik. Alkitab. Ya, lanjut. Oke, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Baik. Apakah umat Islam kemudian tidak bisa memahami kitabnya orang Kristen? Pertanyaan yang sama. Apakah orang Kristen pun paham tentang kitabnya sendiri? Ingat, kitab saudara original teksnya bahasa Yunani. Nanti hati-hati kalau saya tanya tentang original teksnya ini, karena di sini menceritakan tentang keotentikan sebuah kitab. Penafsiran, exegomai. Bang, Sebab bang. tidak pernah Dulu, sabar. Oke. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Sayangnya pembunuhan terhadap Yesus itu dihasilkan dari nubuat manusia. Tidak ada Tuhan pernah bernubuat tentang kematian Yesus. Tapi yang bernubuat tentang kematian Yesus itu adalah manusia, namanya Iman Kayafas. Gimana itu? Oh enggak, di perjanjian lama bang banyak. Di perjanjian lama nubuatan tentang Yesus itu sampai dia disalibkan itu kan. Di mana tuh? Banyak Di mana lah, tertulis? Di Yesaya, Di mana? di apa nih? Ingat
Dikatakan yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Iya betul. Nah, sekarang tolong tunjukkan kitabnya orang Yahudi yang ditafsirkan oleh ahli kitab tentang Tuhan menjelma atau inkarnasi menjadi manusia. Saya tidak mau dengar dari Kristen, silakan. Dari ahli kitab. Karena kalau ahli kitab yang berbicara, berarti dia identik dengan apa? Tafsiran yang kemudian berasal dari kitab suci itu sendiri. Contoh. Orang-orang Kristen memiliki konsep Mesias. Orang Yahudi memiliki konsep Mesias. Konsep Mesias didatangkan kemudian kepada orang-orang Yahudi karena merekalah yang empunya. Konsep Mesias ini ke Kristen ini dari mana ilmu Mesiasnya Kristen untuk memahami konsep Mesias? Apa dasar pijakan tafsirannya di dalam kitabnya orang Yahudi? Ya semuanya itu kan nubuatan tentang kedatangan Yesus. Yesuslah yang datang secara pribadi dan memilih para rasul untuk teman-teman diumumkan ya, Ibu Esther itu goyang ya. Goyang tadi dia, hampir pingsan ya setelah tahu Yesus itu ciptaan. Teman kita yang bertahan ini hanya ya kuat-kuatan aja, padahal dia sudah mulai gemetaran juga lututnya. enggak juga lah Bang. Ya lanjut Bang. Bukan Abang Vicky Mahadewa maksudnya. Lanjut. Iya. Lanjut. Ya, jadi yang apa nih bukan dibilang apa umat Kristen itu mau percaya tanpa adanya itu namanya nubuatan. Jadi dia nubuatan itulah yang membuat kami bisa percaya karena dia sudah tertulis dinubuatkan akan datang sang Mesias atau juru selamat. Tapi belum namanya Yesus ya, karena Yesus nanti di perjanjian baru ada nama Yesus. Tapi sang Mesias atau sang juru selamat nanti dia lahir di dunia ini, maka muncullah nama Yesus karena dia sebagai manusia, maka diberilah dia nama Yesus, dan yang memberi nama itu melalui malaikat Gabriel. Ya, gimana? Iya. Gimana Jadi Mesias? Gimana? Iya. Sorry. Mesias itu yang tertulis di dalam perjanjian lama. Tapi yang Mesias yang dinantikan orang Yahudi atau umat Yahudi itu maunya itu bukan Mesias yang menjadi manusia. Tapi Mesias itu yang dibilang sang raja, sang maha kuasa. Gitu. Kenapa banyak umat Yahudi tidak percaya tentang Yesus itu? Karena sebagai manusia. Kenapa banyak pertanyaan-pertanyaan rabi-rabi kepada Yesus waktu Yesus masih di dunia? Karena dia tidak mau percaya kok bisanya Mesias ini sebagai manusia. Ya itulah terjadilah penyaliban. Tapi penyaliban itu harus terjadi dan Yesus harus mati untuk menebus. Ya, untuk menjadi Tuhan mengatakan jangan kau bunuh Yesus, kok dia justru harus mati? Ngajarin siapa Bang? Yang ngajarin ente siapa? Ada ayatnya itu. Yang ngajarin ente siapa? Yesus orang tahu. Tuhan mengatakan jangan bunuh Yesus. Anda mengatakan ayatnya? silakan bunuh Yesus. Keluaran 23 nomor 7. Oh, mana ada situ Yesus? Amsal 6 nomor 16. Mana ada Yesus di situ di perjanjian lama? Mana ada? Yesus orang benar kan? Oh, Yesus orang suci kan? iya, dipahami dulu Bang. Jangan kau saya tanya di perjanjian membunuh lama orang ada nggak yang Yesus? Katanya tadi nubuatan di perjanjian lama banyak, sekarang malah dicari. Nah, oke, Abang sudah akui kan? Abang mau cocomologikan kan? Sekarang bukan. Sekarang begini, Anda mengatakan harus mati Yesus itu untuk Kristen dan Romawi Yunani. Nah sekarang Tuhannya sendiri mengatakan jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Boleh tidak Anda menunjukkan kesalahan Yesus? Tidak ada kesalahannya, itu kan dia datang menggenapi ini harus terjadi. Menurut Tuhan,
menurut Tuhan boleh tidak membunuh orang yang tidak bersalah? Tidak boleh. Tidak boleh. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu melanggar atau tidak? Kalau di dalam hukum manusia itu melanggar, tapi ini kan hukum. Kalau dalam harus hukum Tuhan? terjadi. Iya, ini Hukum harus Tuhan, terjadi. hukum Tuhan yang saya. Iya, harus. Menurut hukum Tuhan, di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Apa Harus itu? terjadi. Mana dalilnya? Kan tadi Anda mengatakan kematian Yesus itu melanggar hukum Tuhan. Iya kan? Nah, kalau melanggar hukum Tuhan karena dia adalah orang benar, berarti pembunuhan terhadap Yesus itu mengakibatkan dosa. Betul nggak? Bagi pembunuh yang sebagai membunuhnya itu ya memang. Nah, terus orang-orang yang mengimani pembunuhan itu Loh, bukan kami imani sebagai dia membunuh, tapi itu harus terjadi, bukan yang diimani itu. Bedakan abang, bang. Begini abang. sekarang. Tunggu dulu bang. Iya, silakan. Iya, silakan. imani seorang pembunuh itu kami tidak imani, tapi terjadinya pembunuhan itu yang itu penebusan bagi umat Kristen. Karena dia harus menjadi Ya, korban. lucu. Ya lucu gimana? Nggak boleh Jadi gini, dibedakan. jadi gini, Bung. Jadi gini. Ada orang merampok rumah dan mengambil harta daripada pemilik rumah. Menurut saudara, perampoknya yang tidak beres, tapi hasil rampokannya Anda bagi-bagi. Gimana itu, Bang? Oh, beda. Tindakan perampokan Anda kutuk, tapi hasil dari pembunuhan, dari perampokan ini Anda bagi-bagi, Anda jadikan sebagai ajang keselamatan. Pembunuh Yesus Anda katakan berdosa. Akibat dari kelakuan dosa yang mereka lakukan Anda panen. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Bedakan, bukan berbicara tentang perampokan, dibedakan. Ini tentang penebusan aja, baik. Bang. Oke, penebusan Kalau lagi. Yesus tidak Dengarkan. mati, itu tidak terjadi penebusan. Kalau Yesus tidak mati, berarti yang membunuh Yesus ini bukan pendosa tapi pahlawan, betul? Bukan pahlawan juga, mana ada pahlawan yang membunuh. Pahlawan Tapi atau itu harus pembunuh ini terjadi. pendosa atau pahlawan? Itu Bukan harus pahlawan lagi. Sama juga apa bedanya sama saya kasih contoh. Bagaimana ceritanya? Iskariot. Kenapa Iskariot itu dipilih sebagai rasul sebelum dia berkhianat kepada Yesus, yang menyerahkan Yesus? Apakah dia juga itu sebagai pendosa? Ya, waktu sebelum dia melakukan pengkhianatan dia belum berdosa. Tapi rencana yang dia lakukan itu, disitulah maka terjadilah namanya pengkhianatan. Maka dinyatakanlah itu berdosa. Abang belum Berarti tunggu abang tunggu berarti bang. Tuhan, Abang kenyang enggak? Tunggu dulu. berarti Tuhan merencanakan Yudas ini sebagai pendosa gitu. Bukan Tuhan yang merencanakan. Bedakan, Bah. Dibedakan, direncanakan. Ya, jadi menurut saudara berarti pembunuhan yang dilakukan oleh iblis melalui Yudas Ya, itu itu rencana Tuhan gitu. bukan rencana, karena dosa Rencana pernah Tuhan. direncanakan Tuhan. Dosa tidak pernah direncanakan. Saya ulang lagi ya pertanyaannya. Apakah pembunuhan kepada Yesus ini melanggar firman Tuhan atau tidak? Yang membunuh itu melanggar, tapi itu harus terjadi. Ya, Loh, iya. Itulah saya bilang. Beda, berarti Bang. pelanggaran itu harus terjadi. Bang, kalau kita mau Berarti pakai- pelanggaran itu pakai harus terjadi. tekniknya, memang sukar kita pahami, Bang, karena ini memang dirunut itu. Jangan harus pakai terjadi. tete benge, Bang. Rumit Iya, bengek Bang. aja. Abang kan Jadi supaya itu saya luruskan sedikit lah, karena beda. Kalau kita mau pakai luruskan tekniknya, sesuatu yang sudah lurus mau dibengkokkan dibilang mau diluruskan. Lah. Sekarang begini, Tuhan berfirman, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, 10 hukum menurut pelajar firman sudah Tuhan, tertulis. menurut firman Tuhan, boleh tidak Yesus dibunuh? Loh, itu harus terjadi, tapi kan dibilang si pelaku membunuh itu berdosa. Saya tidak minta pendapat. Oh.
Saya tidak minta pendapat saudara. Saya minta berdasarkan firman Tuhan. Menurut firman Tuhan, boleh tidak Yesus itu dibunuh? Menurut firman Tuhan. Boleh, karena harus terjadi. Mana firmannya? Mana firmannya? Tunjukkan di mana. Bunuhlah Yesus. Di mana itu tertulis? Loh, Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Orang-orang kafir itu adalah bersaudara dengan setan di dalam menyesatkan. Sekarang mana dalilnya? Bunuhlah Yesus. Mana dalilnya? Abang jangan juga mengatakan kata kafir atau apa, kan kalau mau diskusilah, tapi jangan bawa kata kafir itu bersekutu dengan setan. Nanti kami juga balik kata. Kafir itu menutup diri terhadap Kafir itu menutup diri dari firman Tuhan. Sekarang firman Tuhannya, jangan kamu bunuh orang yang tidak bersalah. Keluaran 23 nomor 7. Yesus bersalah kagak? Saudaraku mengatakan tidak. Berarti boleh enggak dibunuh Yesus? Berdasarkan firman Tuhan. Anda mengatakan boleh. Berarti Andalah yang merasuki Yudas. Betul? Enggak boleh. Jangan dianu lah. Dan begini aja Bang, kalau tentang penyaliban itu Yesus sebagai manusia itu kenapa banyak yang selalu menolak? Karena dia tidak tahu itu karya setan. Oh, bukan. Itu penyaliban itu karya iblis. Mana penyaliban itu karya iblis, bukan karya Tuhan. Sekarang mari kita urai. Mari kita urai. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya membunuh orang yang tidak bersalah, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, apakah pembunuhan terhadap Yesus itu kebencian menurut Tuhan, kekejian menurut Tuhan, atau itu adalah suatu bakti kepada Tuhan? Jawab. Kalau mau bicara itu kan berbicara tentang manusia biasa Bang. Beda. Kan, Anda sekarang ingin mewakili iblis kan? Oh jangan. Nah, kalau mewakili iblis makanya lurus-lurus aja. Apakah pembunuhan terhadap Bang Juma? Saya tanya Bang Juma, iblis itu siapa sih? Iblis itu yang merasuki Yudas agar Yudas berkhianat kepada Yesus, agar Yesus itu dibunuh. Jangan lari ke Yudas dulu. Saya tanya abang ini, iblis itu siapa sih? Gak usah terlalu jauh, kita mau iblis itu siapa? Iblis itu siapa? Iblis itu adalah roh jahat yang selalu bertentangan dengan firman Tuhan dan selalu merasa benar. Itu iblis. Meskipun nyata salah, selalu membela diri bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Iblis itu gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya, Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci, bahkan 7 kekejian di dalam hati Tuhan. Di antaranya menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Menurut Tuhan, menumpahkan darah Yesus yang tidak bersalah itu adalah kekejian, hal yang dibenci. Tanggapan dalil. Abang itu ya. Dalil, Bung. Kalau itu saya buka dalil banyak lah Bang. Kalau saya mau bicara dalil karena inilah yang saya katakan, wa ikhwanuhum yamutunahum. Anda bersaudara dengan iblis di dalam menyesatkan. Loh, Tuhan mengatakan membunuh Yesus itu adalah perkara yang dibenci. Bang, saya potong cerita abang punya yang menyesatkan siapa? Apakah abang Kristen sampai saya mau sesatkan? Abang kan Islam. Sejak kapan saya mau sesatkan abang? Anda mengajarkan anak dengarkan. Kita buktikan. Jangan apakah dulu, ketika Anda punya anak, apakah Anda tidak mengajarkan anak Anda menjadikan penyaliban itu karya keselamatan? Janganlah kita dulu terlalu Pasti jauh. Anda mengajarkan anak Anda bahwa penyaliban itu karya keselamatan, padahal itu adalah kekejian bagi Tuhan. Itulah artinya Anda menyesatkan. Anda sama seperti iblis. Wow, nah, sekarang kalau saudara punya anak, apakah Anda akan mengajarkan kepada anak Anda bahwa penyaliban itu adalah karya keselamatan? Pasti Anda ajarkan, bukan? Padahal penyaliban terhadap Yesus itu adalah kekejian, sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Saya bantu tertawa.
Ayo, ayo Minum kopi saudara, dulu, Bang. silakan. Semangat, semangat belajarnya, semangat. Iya, santai aja dulu, Bang. Minum kopi dulu. Kopinya habis, ini tinggal minum ini, minum air palu basah aja. Debat kusir ini bang, nggak ada ilmunya dia bang. Debat kusir nggak kemana-mana, nggak menggunakan tema, Enggak. menggunakan apa. Pintu hidayah sudah kelihatan dari caranya tertawa kok. Insya Allah kalau dia punya akal berfungsi, dia akan merenungkan. Benar ya, penyaliban itu bukan karya keselamatan, tapi adalah sesuatu yang dimurkai, sesuatu yang dibenci oleh Allah. Karena Tuhan sendiri mengatakan itu. Jangan kau menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Keluaran 23 nomor 7. Makanya orang-orang Yahudi tidak ada yang menyembah Yesus, itu ada. Tak ada. Iya, karena itu kan berbicara Sudah Mesias. 2000 tahun. Bicara itu, Bang. Kalau orang Yahudi, Bung, ending Mesias itu manusia, bukan Tuhan. Di Kristen lah baru Mesias itu berubah menjadi Tuhan. Makanya orang Yahudi dan Kristen tidak pernah bisa satu tempat ibadah, karena satu menyembah pencipta, yang satu menyembah ciptaan. Itu fakta, Bung. Iya, kalau itu kenyataan. Tapi namanya iman, Bang. Apalagi kalau Iman Anda ini sudah kan bilang kenyataan. iya, memang kenyataannya. Yahudi kan tidak akan percaya kalau dia bukan imannya yang mengubah dia. Memang saya sama juga apa bedanya Islam. Islam tidak akan bisa percaya kalau bukan imannya yang berubah. Jadi memang sulit. Di Islam itu, saudara, Tadi Bang Zuma bilang Di katanya Islam nggak ada yang menyembah Yesus di Alkitab. Siapa bilang? Ada. yang menyembah Yesus di Alkitab itu orang Majusi, orang kerasukan roh jahat. Itulah kalian ikuti kan? Orang-orang yang kerasukan roh jahat yang kalian ikuti, orang-orang Majus penyembah matahari, penyembah api yang kalian ikuti. Nah sekarang Jadi- Maria jadi orang yang paling terdekat dengan Yesus, Maria yang melahirkan, Maria yang mengandung, Maria yang membesarkan, orang yang paling dekat dengan Yesus dan yang paling tahu tentang Yesus adalah ibu kandungnya sendiri. Pernah enggak dia ke gereja untuk menyembah anaknya? Gak pernah. Iya. Itu nggak ditulis. Jadi kalau ente ini yang sudah 2000 tahun, yang produk barat ini mengatakan Yesus itu Tuhan, Itu lucu. cemen. Itu. Anak yang melahirkan anak itu saja tidak menyembah, sepupu Yesus, opungnya, Tapi tantenya, kenapa orang Majusi omnya, menyembah Yesus dong, tetangganya, Bang? Kan itu Pak RT, poinnya. Pak RW. Kenapa orang Majusi menyembah Yesus? Ya oke, berarti Anda pengikut orang Majusi kan? Enggak, tanya Bang Abang Biarkan Zuma dulu. aja. Kenapa? Sekarang permasalahannya berarti Anda ini Enggak, kenapa? Oke, berarti orang Majusi Anda ini menyembah Yesus? penyembah Yesus. Kenapa? Berarti Anda ini penyembah Yesus Enggak, Bang karena Zuma Anda dulu. mengikuti Jawab dulu, orang Abang Majusi Zuma gitu. dulu jawab pandangan Abang Zuma, kenapa orang Majusi Ya menyembah karena mereka Yesus? zalim. Karena mereka zalim. Karena mereka zalim. Karena mereka zalim. Aduh. Mereka zalim, mereka fasik. Jadi- Masa kan ada manusia disembah? Itu namanya tulul. Nah sekarang siapa yang Anda ikuti menyembah ditulis Yesus? zalim, Anda sudah Bang Zuma? jawab. Pas orang Majusi menyembah Yesus di mana Kenapa? ditulis zalim? Di mana ditulisnya? Kalau tidak zalim lalu apa namanya? Manusia Enggak, menyembah pas manusia mereka itu apa menyembah. namanya? Kan Bang Zuma bilang mereka menyembah. Iya, saya tanya Terus sama katanya saudara, orang Majusi kalau ada zalim. manusia menyembah manusia itu apa namanya? Ini kan logikanya begini Bang. Logikanya begini. Ini Logika orang kok Majusi, logika. mereka datang nih. Harusnya Orang Majusi, Bung, dengar, orang harusnya Majusi Bung, datang menyembah kalau Yesus. menyembah manusia Terus itu cerita adalah selanjutnya, sebuah nggak ada kebenaran. cerita-cerita soal Ngapain orang Majusi? zalim atau Ngapain orang Majusi? salah. Kenapa bukan ibunya? Kenapa bukan ibunya yang nyembah Yesus? Kenapa harus orang Bang Majusi? Zuma dulu yang jawab kan. Bang Bukankah Zuma ibunya bilang. ahli kitab? Bang Zuma Bukankah dulu yang ibunya jawab. itu Bang adalah Zuma dulu keturunan yang Harun? jawab. Bang Bukankah Zuma kan yang bilang. ibunya itu adalah anak Ishak, keturunan Ishak? Bang Zuma Bukankah dulu dia yang itu jawab. penganut Bang Zuma kan ajaran bilang, Torah? Kenapa orang bukan Majusi ibunya? Kenapa bukan menyembah Elisabeth? Yesus? Kenapa bukan Saya tanya, Zakaria? Kenapa bukan kenapa Nikodemus? orang Majusi Kenapa menyembah bukan Yusuf Yesus? Arimatea? Bang Zuma Kenapa bilang, bukan Maria Magdalena zalim. yang datang Terus di sujud mana menyembah ditulis katanya bayi? mereka itu Kenapa? orang zalim, sementara malaikat datang langsung kepada mereka. Kenapa?
Ternyata penyembah-penyembah jawab api dulu orang abangnya. Majus yang datang menyembah Yesus. Bang Zolim. Zuma jawab dulu. Tadi kan Bang Zuma bilang Allahu orang Majusi Akbar, menyembah Masya Yesus. Allah. Ya, pertama sih Bang Orang Zuma bilang, "Nggak ada yang Majus Yesus." menyembah Aku bilang, manusia itu wajar coy. Sebab orang Majus itu api aja disembah. Nah sekarang kalau anda bangga, oh kami menyembah Yesus bung, itu benar. Kenapa bisa benar? Karena orang Majus juga menyembah. Jadi kalau orang Majus makan tai, kau makan tai juga gitu. Udah jelas-jelas itu zalim. Yesus itu manusia kok disembah? Oh tidak, kami pengikut orang Majus. Oh Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Yohanes 10 nomor 27. Dia tidak mengatakan aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan Majusi dan mengikuti orang Majusi. Kagak. Sementara Kristen ternyata pengikut orang Majus. Hai, Kristen ternyata pengikut orang Majus, nyembah manusia. Sedih aku lihatnya. Enggak lah. Bangga ente, sekalian aja Anda baca Markus 5. Ada orang kerasukan setan, begitu melihat Yesus, dia tiba-tiba lari mengejar untuk menyembah Yesus. Berarti Itu karena orang yang ketakutan, kerasukan kan? roh setan, begitu melihat Yesus, dia berlari seketika menyembah Yesus. Berarti orang yang menyembah Yesus ini adalah orang yang mencontoh kepada orang yang kerasukan setan. Itu nggak pakai ayat sih. Itu nggak pakai ayat. Markus 5, Nah, Bung. itu nggak pakai ayat, Bang. Bang Zuma belum jawab. Ayat. Saya sudah sebutkan Markus 5. Orang kerasukan setan menyembah Yesus. Berarti kalau hari ini ada orang menyembah Yesus, berarti dia adalah pengikut orang yang kerasukan setan. Allahu Akbar, Masya Allah. Jangan dialihkan, Bang. Ini aku kasih tunjuk ya. Menurut Al-Quran pun Yesus itu Tuhan, Bang. Allah itu punya 99 nama. Ya. Pertama, nih, Al-Haq, the truth. Al-Haq itu the truth, Bang. Nah, Al-Haq itu apa? The Al-Haq truth. itu apa? The truth, Apa the bahasa truth, Indonesianya? Bahasa Indonesianya the truth, apa? Al-Haq itu. kebenaran. Al-Haq Sang itu. kebenaran. Kebenaran. Sang kebenaran. Iya. Al-Haq itu the truth. Coba buka konsep. Silakan, Bang. Kasihan, Buka konsep. kasihan. Aduh. Terus apa dong? Penyembah Al-Haq itu apa, Bang? manusia Al-Haq itu inilah apa? ingin Coba, menipu. Bang. Al-Haq itu apa? Yukhadi'un Al-Haq itu Allah apa, Bang? walladzina Coba, amanu Al-Haq wa itu ma apa, Bang? yakhda'una Coba. illa anfusahum wa ma Kalau bukan yash'urun. kebenaran, Al-Haq itu apa, Orang-orang Bang? kafir laknatullah ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Nama Dikatakan Allah Yesus itu di dalam Al-Quran selain juga Allah. adalah Tuhan gepeng. Ini Bang, nama Allah itu Allahu selain Akbar, Allah. Masya Allah. Host Itu diturunkan dia aja, sama. host diturunkan. Sama dengan Al-Haq. Monyet yang Jadi kalau misalnya yang panggil ini, Al-Haq, monyet yang ini diturunkan, monyet ini diturunkan. Ya, bagus. Jadi kalau sudah ada monyet bawa-bawa Al-Quran, membacanya pun tidak bisa, itu langsung diturunkan. Ya, karena monyet yang kayak begitu bukan mempermalukan kita, tapi mempermalukan teman-teman Kristen yang lain. Kasihan. Al-Haq itu yang maha benar. Oke, bukan kebenaran, tuyul. Ya, kamu jangan nipu-nipu di sini, nggak bisa kamu nipu. Suruh pendetamu di sini hadapi Bang Suma, supaya kalian itu tercerahkan. Sampai di mana sih pemahaman pendeta ini tentang Bible kalau berhadapan dengan umat Islam, di mana umat Islam belajar Bible tanpa ada unsur fulus. Jadi tidak perlu melilit lidah karena berharapkan duit. Ya, tidak perlu. Kalau yang Anda punya toko agama kan melilit lidah karena ada yang diinginkan dari Anda tiap bulan perpuluhan. Kalau di kita enggak. Jadi kita menyampaikan narasi Bible itu jujur apa adanya. Tak ada tendensi fulus. Nah, jadi kita kembali kepada tema kita tadi. Amsal 6:16. 6 perkara yang dibenci. Terus Itu terus. Kamu memang injau. Kebenaran Iya, itu harus dulu. ditegakkan, Bung. Kasihan. Kasihan. Saraba di Sungai Cerekang itu kan terkenal. Habis Sarama, kita tinggal minum aja. Kuah palu basah aja kita minum.
Ay, dari mana bisa itu? Itu kan ada dagingnya itu. Saraba aja lah. Saraba Sungai Cerekang itu kan terkenal itu Bang Juma. Kan dekat dari Bang Juma juga kan? Iya. Betul, betul. Saya sering di situ. Iya. Aku juga kan dulu kan awalnya tinggal di Sungai Cerekang. Tapi masih satu penjualnya dulu Bang. Sekarang udah banyak sepanjang jalan. Izin masuk Sepanjang- dikit boleh bang? sampai ujung pukul ujung lah sudah. Dewa kecil. Ya, minta izin masuk sedikit boleh bang? Penasaran juga Dewa bang. Silakan. Baik. Ya, saya pamit dulu, bikin kopi dulu. Ya bikin Silakan, kopi dulu silakan. Bang Juma. Ya oke Bang Iya, Juma. iya, Tadi iya. kan Salam Bang Juma ya. Dosaku, Bang. tadi Bang Juma menjelaskan mengenai soal Yesus ketakutan di dalam Lukas 22 nomor 43-44. Nah pertanyaan Bang Juma itu, Yesus ketakutan sama siapa pada saat itu? Bukan sama siapa-siapa, tapi dia ketakutan sebagai manusia, Bang. Kedagingannya itu. Iya, sama siapa ketakutannya? Tidak ada dia takuti. Dia kan tidak melihat sesuatu. Kan dia kan mau berdoa. Jadi dia karena dia merasa sudah waktunya untuk dia harus menyerahkan hidupnya, maka rasa ketakutannya sebagai manusia. Tadi kan sudah ku narasikan tentang kalau kita ini sudah divonis sama dokter 1 minggu lagi mau meninggal, nah, apakah kita tidak ada ketakutan? Atau Ya, orang kita mau dihukum ketakutan, mati? itu artinya kita ketakutan pada saat kita mau menghadapi yang namanya hukuman mati. Hukuman Nah, mati. ketika Yesus ketakutan di dalam Lukas 22:44, ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Pertanyaannya, ketakutan sama siapa Yesus di sini? Tidak ada Bang, karena tidak tertulis di situ dia ketakutan sama siapa, kecuali dia Kenapa takut. di sini dinyatakan? Kenapa di sini ada kata-kata ketakutan kalau misalkan tidak ada ketakutan? Iya, apa akan ku bilang tadi ketakutannya karena dia sudah tahu akan mau mati. Nah, berarti dia ketakutan karena dia mau mati, betul? Iya, Ya, berarti Yesus ketakutan. Kan gampang seperti itu. Iya, Takutnya betul. Yesus itu ternyata takutnya itu menghadapi yang namanya kematian. Kematian. Pertanyaan saya yang kedua, ketika Yesus didatangi sama malaikat, maka seorang malaikat dari langit menampakkan dirinya untuk memberikan kekuatan. Pertanyaan saya, apakah itu malaikat atau bukan? malaikat. Baik, itu malaikat. Nah, sekarang pertanyaan saya itu, siapa nama malaikatnya ini? Itu kalau tidak ada tertulis ya tidak ada lah. Artinya, kami pun bisa menjelaskan kalau ini bukanlah malaikat, tetapi bisa dibilang ini adalah genderuwo. Loh, Gimana, Bang? malaikat tertulis di situ loh. Kenapa dibilang ini? Ada kan gendoro memberikan kekuatan. Itu kan Nah, tanggapan sekarang- abang aja. Baik, sekarang ketika yang namanya Yesus ditemui sama malaikat, tentu malaikat punya nama. Tidak mungkin Iya. malaikat tidak punya nama. Pertanyaan saya, siapa nama malaikatnya ketika malaikat itu menemui Yesus sampai ketakutan? Siapa nama malaikatnya? Kan di situ kan tidak tertulis. Tidak mungkin lah yang kita mau narasikan apa adanya. Yang Berarti tidak jelas malaikatnya namanya Iya. siapa ya? Jadi Tidak tidak boleh jelas ya? mengambil kesimpulan. Tetap Ya, berarti bahasanya tidak jelas ya? Tidak Itu jelas. ya, tidak jelas ya. Baik, alhamdulillah. Ternyata yang didatangi sama yang mendatangi Yesus dalam bentuk malaikat, ternyata itu bisa dibilang juga bukan malaikat. Kenapa? Karena namanya tidak dijelaskan namanya Loh, siapa, malaikatnya di situ siapa. kata Entah malaikat, itu Ibrahim, tapi entah itu malaikat. Ismail, entah itu Gibrail, entah itu Mikael, entah itu siapa malaikatnya. Tetapi tidak Iya. dijelaskan malaikatnya. Hanyalah menuliskan ketakutan terhadap malaikat. Sementara penulisnya di sini tahu dari mana? Tahu dari mana yang mendatangi Yesus itu adalah malaikat? Ya pasti ada lah. Tapi kan kita tidak bisa mengambil keputusan kalau tidak Ya tertulis. adanya dari mana? Adanya dari mana? Jangan dipaksakan lah juga kalau memang itu tidak tertulis. Ya, Adanya dari mana? Tahu dari mana si penulisnya ini ketika Yesus ditemui sama malaikat? Tahu kalau dari mana? bicara, taunya Cerita dari mana seperti ya? ini. Kan dia kan tuntunannya dia dapatkan kan dari Roh Kudus, maka dialah yang bisa memahami. Karena kita manusia atau pengikut ini hanya taunya membaca apa yang tertulis. Tapi kalau mau menarasikan seenaknya, tidak bisa. Karena nanti saya diminta datanya mana tertulisnya. Kalau bilang dia malaikat Mikael atau Gabriel, kan tidak mungkin lah Bang.
Makanya di sini kami ingin memastikan siapa nama malaikatnya supaya jelas. Ya, nantilah Apakah ada dicari tahu. referensinya? Ya, silakan Iya. cari tahu dulu ya. Tahu Cari tahu nanti. dulu. Iya. Nah, cari tahu dulu. Ya, Ah, selamat malam 70 kali 7 kali. Ya, gimana? 70 kali 7 sama dengan 49. Ya, siapa tahu ada yang Kristen bisa Kabar menjawab. Bang Dewa. Silakan. Mawar apa kabar? Oh, siap. Ya. Ah, Oke, silakan, gimana Uni. Mawar? Silakan. Udah tanya sama pendetanya apa yang Uni tanyakan kemarin? Suaranya kecil Mawar. Jadi kan kemarin kita sempat diskusi, terus kamu bilang kamu nggak ngerti sama sekali tentang pertanyaan-pertanyaan itu. Kamu nggak nanya gitu sama pendeta kamu? Ke gereja aja aku jarang nggak, apalagi nanya pendeta. Jadi gimana? Kenapa masih jadi Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda, host Salam. dan semuanya. Lanjut. Salam Bunda Rama. Ya terus kenapa kamu masih jadi Kristen, saudaraku Mawar? Coba, Ya, Mawar saya namanya. rasa udah pernah saya katakan di room ini ya. Ya. Kalau ya Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan gitu. Iya, Amin. jalan amin. kami umat Islam juga percaya. Jadi perkara Yesus adalah jalan keselamatan, tidak ada satupun umat Islam yang membantah. Umat Islam percaya persis seperti yang Yesus katakan. Umat Islam percaya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran seperti yang dia katakan, dia diutus untuk Bani Israel, domba tersesat dari Bani Israel, bukan kalian yang bukan Bani Israel. Nah, ketika Yesus mengatakan dia diutus untuk Bani Israel, kenapa kalian menuduh dia diutus untuk kalian? Loh, Kenapa? Mbak baca di Matius, Mbak, di Matius 18. Ya, coba bacakan saja, bacakan saja. Matius 28 ayat 18. Iya, Yang bacakan dikatakan saja. Kak Uni Rifa ini benar. Ya Yesus itu diutus untuk bangsa Israel, itu benar, nggak salah. Nah, Ya, mengapa? Terus mengapa? Pintar Mawar. Terus mengapa Terus? kami mengimani Yesus gitu? Ya, itu terkait Yesus mengutus, Kak. Di akhir-akhir bab keempat Injil itu bisa kan ada Yesus mengutus muridnya ke segala bangsa. Iya, waktu dia berkata, jadikanlah semua bangsa jadi apa dia? Jadi penyembah dia atau jadi apa dia? Coba di situ, coba baca baik-baik dalilnya. Jadi murid. Kalian jadi murid, tapi kenapa kalian jadi penyembah? Dan itu pertama ya. Yang kedua, ketika Yesus berkata, jadikanlah seluruh bangsa muridku, apakah di situ ada Paulus? Maaf, Kak. Aku nggak penyembah Yesus, Kak. Oh iya, aku lupa ya, dia tidak menyembah Yesus ya. Oke, buat Bang ini deh, buat penyembah Yesus. Ketika Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku, pertanyaan saya, apakah ada apakah ada di situ Paulus? Nggak ada, belum ada, Pak. Nggak ada. Nah, anehnya kenapa justru Paulus mengatakan bahwa dia adalah rasul untuk orang yang tidak bersunat, sementara Petrus dan Yakobus itu untuk orang-orang bersunat. Kalau ini aneh ya, saya bingung dengan teman-teman Kristen. Pertama, ketika Yesus berkata, jadikanlah seluruh bangsa muridku, di situ seharusnya ada Petrus bukan? Tapi kenapa Petrus kata Paulus hanya khusus untuk orang bersunat? Tapi Paulus yang baru muncul kemudian justru kata dia khusus untuk orang tidak bersunat. Mana yang benar ini, Paulus atau Yesus? Dua-duanya benar, Bu. Bagaimana membenarkan dua-duanya? Yesus berkata, jadikan seluruh bangsa muridku. Sementara Paulus tidak ada di situ. Paulus mengatakan dalam kitab Anda bahwa dia adalah khusus untuk orang tidak bersunat. Sementara Petrus khusus untuk orang bersunat. Kalau memang Petrus khusus untuk orang bersunat, kenapa Yesus mengatakan jadikanlah semua bangsa muridku? Siapa yang pembohong? Yesus atau Paulus? Nggak ada pembohong, Bu Rifa. Cuman Oke, saya kasih Anda ayatnya ya. di Damsik, waktu Paulus Yesus menampakkan diri kepada Paulus di Damsik itu, disitulah Paulus dipakai
menjadi Itu nanti saya tidak bahas itu ya, terserah mau Anda. Ini saya bawa Galatia pasal kedua ayat 7. Ini yang mau saya tekankan di sini ya. Jadi saya mau ini nih, mari kita lihat apakah betul siapa yang berbohong di sini ya. Karena kita akan pakai, kami umat Islam itu enggak mau asumsi aja, Bang. Kami itu kalau diskusi itu pakai data ya. Sorry ya. Ini pertanyaan saya ini dari dulu saya tanyain, kenapa ini, mana yang betul nih? Yesus atau Paulus? Oke. Oke, Abang silakan lihat dulu ini ya. Kalau Abang lihat dalam kitab Galatia pasal kedua ayat 7, apa pengakuan Paulus? Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Kalau memang si Petrus hanya untuk orang bersunat, berarti mana yang benar ini? Injili seluruh jadikan seluruh bangsa muridku, kata Yesus kepada Petrus, atau Paulus yang mengatakan bahwa Petrus hanya dipilih untuk orang yang bersunat? Mana ini yang benar? begini, Bu Rifa, saya luruskan sedikit. Paulus dipakai untuk orang yang tidak bersunat, artinya memberitakan firman kepada orang yang tidak bersunat, karena di luar dari bangsa Israel. Kalau Paulus Petrus dipakai memberitakan firman Tuhan bagi orang yang bersunat, artinya orang Yahudi. Nah, paham. Maka pertanyaan saya, ketika Yesus berkata jadikan seluruh bangsa muridku, itu Petrus ada di situ atau tidak? Ada, kalau Petrus ada. Berarti Petrus juga diperintahkan memberitakan Injil ke seluruh bangsa kan? Iya. Nah, bukannya katanya Petrus untuk orang bersunat, ini gimana ini, Bang? Itu kan awalnya, Bu Rifa, tapi dia juga keluar, bukan hanya di bangsa jadi Yahudi. bentar, maksud Anda ini Yesus menetapkan bahwa Petrus menginjili seluruh alam atau seluruh makhluk atau menjadikan seluruh bangsa jadi murid Yesus. Paulus mengkoreksi, memperbaiki. Bukan begitu, Bu Rifa. Pemahamannya yang beda, Bu Rifa. Ya gimana? Saya gini nih. Di sini Yesus berkata, jadikan seluruh bangsa muridku. Petrus ada di situ. Artinya ada perintah dong. Tapi Ada. tiba-tiba Paulus berkata bahwa Petrus hanya untuk orang bersunat. Ini yang berbohong Yesus atau Paulus ini? Tidak ada Mana yang betul? berbohong. Karena Anda memang paham tidak? Untuk orang bersunat itu khusus untuk orang Yahudi, karena tidak semua orang bersunat, Bang. Tidak semua orang bangsa-bangsa Bani Edom itu tidak bersunat. Orang Romawi itu tidak bersunat. Maka seharusnya Petrus tidak menginjili orang-orang yang berkulub alias orang Romawi. Makanya Paulus itu hanya menginjili di mana? Athena, Korintus, Galatia, orang-orang penyembah pagan. Karena dia menginjili orang-orang yang tidak bersunat. Sementara Petrus, kata Paulus, dia ditetapkan untuk menginjili orang-orang yang bersunat. Siapa yang bersunat? Yaitu Bani Israel. Lah, kenapa inilah saya bingungnya teman-teman Kristen. Yesus ajarkan A, Paulus ajarkan B. Yesus katakan aku tidak meniadakan hukum Torah. Paulus mengatakan bahwa hukum Torah telah dibatalkan. Yesus mengatakan bisa diampuni tanpa kematian Yesus. Contohnya seorang wanita pesundal ya, diampuni tanpa kematian Yesus, tanpa darah. Di Ibrani katanya Paulus mengatakan bahwa tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Di mana yang betul ini? Siapa yang perlu diikuti nih, Paulus atau Yesus? begini, Bu Rifa, Yesus itu kami yakini dia sebagai Tuhan. Jadi tetap Yesus karena dialah yang sang penyelamat. Yang kami sembah. Ini nggak bahas Yesus. Maksud saya itu begini loh, siapa yang dipercayai, Bang? Jangan dulu. Paulus dipakai menjadi pemberita firman, memberitakan firman dari luar bangsa Israel, termasuk sampai ke Roma, ke Arab. Itu dia keluar, kebanyakan dia di luar memberitakan firman. Jadi tidak ada yang salah dan tidak ada yang berbohong. Cuman yang tidak memahami aja yang mengatakan itu bohong. Yang Ya, mana bagaimana benar. pemahamannya, Bang? Saya bertanya, bagaimana pemahamannya ketika Yesus ternyata memerintahkan Petrus memberitakan Injil kepada seluruh bangsa. Tapi kata Paulus, katanya Petrus dipilih hanya untuk orang bersunat. Sementara
Paulus Bu Rifa. mengaku-ngaku, Bu Rifa. bentar dulu Bang, bentar. Poin saya begini. Paulus mengaku-ngaku bahwa dia dipilih untuk orang tidak bersunat. Ini ada kecenderungan. Apa kecenderungan apa yang saya maksud? Kalau seandainya Paulus mengaku dia dipilih untuk orang bersunat, maka tentu ini akan aneh kemudian. Kenapa? Kenapa? Karena tentu dia tidak akan dipercaya sama orang Yahudi. Orang Yahudi tentu akan memilih orang Yahudi. Nah, Paulus di kitab kalian hanya mengaku sebagai suku Benyamin, tapi kalian sendiri Kristen tidak ada satupun orang Kristen yang tahu siapa nama Bapak Paulus. Inilah keanehan kalian. Sementara Apa hubungannya dengan sebentar. iman? Ini saya belum selesai. Sementara Sokrates yang hadir berapa abad, kurang lebih 6 atau 5 abad atau 4 abad sebelum Yesus lahir, bahkan kisah tentang hidupnya, istrinya, di mana dia lahir, itu orang tahu. Tapi tokoh penting dalam Kristen bernama Paulus, tidak ada satupun orang yang tahu siapa bapaknya, bagaimana kehidupannya, kecuali dari pengakuannya Paulus. Ya, jadi ketika ada orang mengatakan diriku begini, diriku begitu, itu bisa dusta atau berbohong. Tapi kalau ada orang yang memberikan kesaksian, oh si Paulus itu adalah orang yang benar, orang baik, bapaknya namanya Cahyono bin Bambang, dia asli orang Yahudi. Coba Anda bayangkan, Paulus adalah orang yang mengaku-ngaku dipilih oleh Yesus sejak dalam kandungan. Tapi kalau memang Yesus memilih dia sejak dalam kandungan, kenapa Yesus biarkan dia menjadi Farisi, penyesat, orang yang menyesah jemaat Yesus? Bahkan apa kata Yesus ketika Paulus sejaman hidup dengan Yesus? Hati-hati dengan kemunafikan orang Farisi. Bagaimana mungkin Yesus yang memilih Paulus dari Farisi, dipilih sejak dalam kandungan, tapi tiba-tiba Yesus memperingatkan murid-muridnya, kalian hati-hati sama kemunafikan orang Farisi. Lah ternyata Paulus orang Farisi. Katanya dipilih sejak dalam kandungan untuk orang tidak bersunat. Sementara Yesus mengaku, aku diutus untuk Bani Israel. Kok tiba-tiba Paulus diutus Yesus untuk yang tidak bersunat? Ini aneh Bang. Kalau orang mengaku tanpa ada verifikasi dari orang lain, ini bisa dusta. Makanya di dalam Islam itu Nabi Muhammad kisahnya bukan Nabi kami yang ngaku-ngaku, tapi seluruh masyarakat riwayatnya itu tercantum dalam kitab-kitab para ulama dan diterima sebagai kitab yang merupakan kitab diterima di kalangan akademisi, bahkan itu dikutip oleh kawan-kawan Kristen juga. Tapi Paulus, pertanyaan saya, siapa bapaknya? Kok kalian nggak punya data? Padahal dia tokoh penting loh. Gitu, terima kasih. Gitu ya Bang Vicky. Jadi ada kecenderungan dusta dari Paulus karena tidak jelas. Ya baik, Bu Rifa, terima kasih. Ya. Baik. Kalau kita Ya, berbicara 70 Vicky, bentar. 70 Ya. kali 70. Kenapa? Ya, silakan disambung ya semalam, bisa ditanyakan ke gurunda kita, Bang Zuma monitor. Semalam sampai mana rupanya? Semalam Masya Allah ya, kamu sudah tidak mengimani bahwa Yesus sebagai Tuhan, kamu sudah mengimani bahwa ada satu yang Esa, dan kamu penasaran dengan apa sih Islam itu, sudah ke tahap bagaimana mengenal Islam. Mana Gurunda? Menarik nih dengan 70 kali 7. Gurunda kalau lama nggak ngomong Gurunda itu Baik. Mungkin sedang ada telepon atau apa, Bang Zuma. Kita tunggu saja teman-teman. Nah, itu kan kita aja dulu Kak Reben sama Bang Vicky nih. Ya, silakan 70 kali 7. Tanyakan mengenai soal Islam, karena 70 kali 7 ini sudah mengakui bahwa Yesus adalah manusia, Yesus adalah utusan, dan Yesus itu tidak pantas untuk dituhankan. Berarti tinggal selangkah lagi. Silakan, apa yang mau ditanyakan mengenai soal Islam? Apa yang meragukan mengenai soal Islam? Silakan 70 kali 7.
Ya langsung ke intinya aja, dasar dari iman apa? Tuhan itu sendiri ya, Tuhannya itu sendiri sebenarnya. Ya, ditanyakan saja. Apa yang mau ditanyakan? Ya eksistensi Islam itu aja. Ya eksistensi. Aku mau nanya dulu. Ini keluar. Silakan saudara. Boleh saya bertanya sama Bang 77? Bang izin sebentar. Ya silakan. Iya, Bang 77 dari mana Bang 77? Saksi Yehova? Maksudnya dari Kristen dari mana? Apa? Oh, denominasi Lutheran HKBP. Wah, KBP. Kenapa tidak percaya Yesus adalah Tuhan? Sedangkan AKBP itu kan percaya Yesus adalah Tuhan. Pertama ya kata Tuhan di dalam KBBI, makna Tuhan yang kita pakai sekarang dalam pembahasan ini itu nggak sesuai dengan kriteria Yesus. Maksudnya gimana itu? Nggak kriterianya itu kayak gimana? Nah, jadi kalau kita pakai, semua orang saya rasa sepakat dengan saya ya, kalau Tuhan itu superpower gitu. Iya, memang betul superpower. Nah, Sang Yesus, pencipta. saya rasa semua sepakat dengan saya kalau Tuhan itu pencipta. Iya, betul. Nah, ya apakah Yesus pencipta? Loh, kedagingannya kan. Tapi sang roh di dalam dirinya itu kan sang pencipta. Hajar, Nanti kalau di sorga siapa yang kau jumpai? Kalau nanti kalau meninggal siapa yang mau dijumpai? Apakah rohnya Bapa itu tidak punya wujud lagi yang seperti yang dari awal sebelum ada Yesus? Kau bisa kenali enggak? Siapa yang bisa kenali ketemu nanti kalau dia sudah meninggal? Mau jumpai itu bahwa itu adalah sang pencipta. Ada enggak bisa kenali? Kalau dia sudah meninggal. Sederhana aja ya Bang. Yesus itu Tuhan itu karena memang itu kan paham sebenarnya. Jadi ya aku sederhana aja ngikut tekstual aja, gampang. Lo mau bicara tekstualnya sedangkan abang aja ndak pahami Alkitab. Alkitab aja sudah menuliskan. Siapa bilang aku nggak pahami Alkitab? Asal kita bicara keempat Injil ya, jangan kitab ajaran. Aku kurang yang nggak baca juga kitab ajaran. Kitab ajaran yang gimana sih kitab ajaran? Ya mulai dari kisah para rasul, surat-surat Paulus, surat Petrus. Oh, berarti di situ kan tidak percaya tentang Roh Kudus. Loh, bukannya di Perjanjian Baru ada di keempat Injil ada Roh Kudus? Loh, itu kan berbicara tentang Yesus waktu Yesus di dunia dengan perintah-perintahnya. Apakah abang tidak dibaptis? Dibaptis apa enggak? Begini Bang, masuk. Enggak, tanya dulu abang dibaptis apa enggak? Dibaptis? Ya itu perintah dari siapa? Iya dari Yesus lah maksudnya. Kenapa abang percaya? Berarti abang percaya dong. Karena perintahnya itu yang dilakukan. Agak gini Bang. Jangan sederhana aja ya Bang. Bang, tunggu dulu Bang. Saya potong dulu, saya luruskan sedikit. Apa bedanya dibilang namanya? Jangan menekan orang dong. Dengarkan dulu dia menjelaskan. Sederhana aja. Abang kan sebentar, abang kan bertanya, biar dia menjelaskan. Ini abang kayak intervensi dia loh. Sederhana aja ya, berdasarkan naskahnya kitab, apakah Yesus itu Tuhan berdasarkan keempat Injil? Loh, baca di Lukas itu, di Lukas dikatakan apa? Malaikat mengatakan apa? Coba bacakan. Lukas 2 ayat 11. Ya, coba bacakan kepadaku. Tolong dibacakan, saya tidak punya HP karena saya HP satu aja, tidak ada bisa buka. Apa? Lukas berapa? Apa nih yang punya rumah? Lukas berapa? 2 ayat 11. Biarkan dia, Mi. Biarkan dia aja nih. Dia mau menyebutkan ayat, tetapi dia tidak mau menyebutkan. Iya, tapi benar juga ya. Terus ya Bang, jangan manja lah Bang ya. 70 Biar tenang kali 7 ini sudah bagus ini, sudah bagus. Iya, saya enggak punya HP, kan HP saya satu. Enggak, kira-kira gimana isinya? Enggak harus dibaca. Kira-kira gimana isinya? Iya, di situ kan dikatakan telah lahir bagimu Yesus Kristus. Bukan Yesus, bukan. Apa nih Kristus ya kalau enggak salah ya. Kristus adalah Tuhan di kota Daud. Iya, jadi ada kata kalimat Tuhan di situ.
Jadi kalau bicara Tuhan, Bang, itu. Jadi kenapa orang bisa, oh Yesus kan manusia, iya betul. Waktu dia masih di dunia dikatakan manusia. Sebentar Bang, saya tanya kata Tuhan di ayat itu diterjemahkan dari kata apa? Kalau bicara lagi nama Tuhan, saya tanya Tuhan ada tertulis di dalam apa nih kitabnya apa nih, kitab bahasa Inggris atau bahasa Ibrani atau bahasa Yunani, ada tertulis kata Tuhan di situ enggak? Nah Itu kalau kan kan Bang Vicky yang tadi yang iya kan kita kan di mengatakan kata Indonesia. Tuhan. Indonesia kan mengatakan Tuhan, Sang Pencipta itu Tuhan. Ya, terus kata Tuhan yang ada dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan dari kata mana? Dari bahasa Ibrani maupun Yunani. Nah, apa kata Yunaninya? Ya bacalah, saya kan tidak tahu bahasa Yunani. Kan kita kan pakai bahasa Indonesia. Berarti bukan aku yang nggak tahu kitab, Bang Abangnya sebenarnya. Loh, beda memahami kitab sama bahasa. Abang juga belum tentu kenal bahasa Ibrani. Apakah juga abang kenal? Tidak kan, itu kan diartikan bahasa Ibrani atau bahasa Yunani diartikan ke bahasa Indonesia. Jadi dibedakan, diartikan ya, bukan dipahami, beda. Diartikan menjadi bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris Lord, kalau bahasa ininya kan Tuhan, gitu loh Bang. Gini aja Bang, kalau memang aku nggak ngerti Alkitab, gini Bang, pernah Yesus berkata, ada kalanya kamu tidak akan menyembah lagi Tuhan di dalam gunung ini. Tuhan itu roh, maka sembahlah dia dengan roh dan kebenaran. Coba jelaskan ayat itu Bang. Betul, roh, Bapa itu adalah roh. Jadi Yesus tidak minta disembah. Itulah saya bilang dari tadi, waktu saya masih sharing sama Bang Juma tadi kalau tidak salah. Yesus itu Bentar, tidak kita sapa dulu dia ya, di dunia. Vicky ya. Kita tertib ya teman-teman, tertib secara akademisi di sini. Baik, Noah Pasaribu, selamat malam Noah Pasaribu. Selamat malam Bang. Iya. Noah ada namanya Protestan ya, saudara ya? Iya Bang. Ya. Baik. Nanti kita secara teratur, jadi ganti-gantian nanti bertanya sama Gurunda. Jadi tadi lagi ada halangan, sebentar. Ya, Noah kan masih mengimani Yesus sebagai Tuhan kan? Monitor. Oke, saya perjelas. Jadi kita langsung aja, nggak usah berlama-lama. Jelas kita semua tahu konsep ketuhanan. Tuhan ialah Sang Pencipta, Sang Maha Segalanya. Oke, setuju dengan itu? Setuju. Semua sangat setuju bahwa Tuhan adalah Maha Pencipta yang mengadakan semuanya sebagai the causa effect, the causa prima. Oke, yang poin kedua, sebagai orang Kristen, saya sendiri sebagai orang Kristen, dan begitu juga ini teman kita Bang Piki dan 70 kali 7 sama dengan 490. Kalau orang Kristen, memang sebagian banyak yang mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi sebagai orang Kristen yang benar, kita harus memahami isi kitab terdahulu. Karena orang Kristen menganut juga paham kitab Taurat. Jelas waktu Musa diturunkan Tuhan ke bumi untuk menjadi seorang nabi mewakili seluruh umat manusia untuk mengenal Tuhan. Tuhan memberikan 10 hukum Taurat dan salah satunya tertulis yang isinya mengatakan jangan ada Allah lain selain aku. Jadi dari situ saja kita tidak usah berpanjang-panjang ke sana kemari. Begitu, terima kasih. Benar-benar. Baik, 70 menyetujui. Nah, berarti artinya di sini 70 yang sudah lebih up ya daripada si Vicky dan Noah yang masih mempercayai Tritunggal. Nah, Noah dan Vicky, apa sih alasan paling fundamental kenapa Yesus itu bisa dianggap sebagai Tuhan? Apakah kriteria yang Anda sebutkan di awal tadi itu memang ada atau melekat pada hakikat kepribadian Yesus? Silakan dari Vicky dulu.
dari kitab yang telah tertulis itu atau firman itu yang tertulis, itulah yang kita imani dan itu yang kita percayai. Apa yang telah tertulis di dalam kitab Injil atau perjanjian baru itulah yang diimani tentang kenapa kita percaya Yesus adalah Tuhan. Kalau kita mau runut sampainya ke Wahyu, nanti kita pasti dapatkan itu tentang kenapa Yesus disembah sebagai Tuhan. Karena kita belum memahami lebih dalam, sedangkan Abang 77 ini batas sampai di Yohanes saja. 4 kitab itu, 4 Injil itu. Nah, gini Bang, kalau memang aku nggak paham Alkitab, ini nama aku 70 kali 7 kali. Nah, apa arti namaku ini? Coba. Iya, tentang pengampunan. Artinya? Nah, sebenarnya dari sini aja Abang masih belum pahamnya. Jadi arti namaku ini setulus hati artinya Bang, bukan pengampunan. Loh, itulah Abang punya pemahaman, tapi coba baca itu ayatnya itu. Baik, jangan dulu kalian bertengkar sama Kristen. Iya, enggak, bukan berdebat, cuma meluruskan. Soalnya begini, Vicky, kamu tunjukkan apa alasan kenapa kamu masih mengimani Yesus sebagai Tuhan? Karena 70 kali 7 dia mempunyai alasan. Karena tidak ada, ya Bang. Oke Bang. Karena tidak ada yang bisa selamat kalau tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu karena Dialah Sang Juru Selamat itu. Dialah perantara. Tanpa kita percaya dalam nama Yesus, kita tidak akan selamat. Walaupun kita penyembah Bapa. Iki masih sedikit ya Bang. Dia Juru Selamat bagi orang Israel. Itu di Kisah Para Rasul 13. Itu pemahaman Abang. Apa mbaknya? Loh. Itu data Bang. Oh iya, saya juga data. Seluruh bangsa itu apa? Baptislah mereka. Loh. Saya kasih lihat dulu datanya ya bahwa saya sudah Yesus baca. Saya sudah baca itu tentang itu. Saya sudah paham itu. Terus kalau di situ tertulis Allah yang membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus, bukan bagi kalian orang di luar Israel. Enggak. Kalau untuk kalian itu Paulus, betul kata Uniripa. Sebentar, kamu kan udah banyak ngomong, kamu nggak capek. Kata Uniripa tadi, Paulus itu diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak bersunat di luar Israel. Itu kata Paulus. Nah, kalau kita lihat Kisah Para Rasul 13:23, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Bagi orang Israel. Kata Yesus pun di Matius ya, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Hanya, kalau pakai kata hanya itu terkhusus. Sebentar dulu Kak. Sebentar Kak. Orang Israel. Mohon maaf sebentar ya Kak. Gini Bang Vicky, gimana tertulis percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Tuhan yang ku mau di situ Theos ya, jangan kurios. Saya tidak bisa siapa yang nyebut Tuhan. Saya bilang Yesus itu Juru Selamat. Ini untuk Bunda Rama salah. Ini siapa lagi tanya sama si Vicky, bukan sama Bunda Rama. Iya. Dia lagi minta bukti sama Bang Vicky menunjukkan kapan Yesus pernah dikatakan Theos gitu. Oh, Unitarian ini ya, 70/7 sama Noah Unitarian. Lawan Trinitas. Enggak juga Kak. Bunda sayang, dia bukan Unitarian, dia salah satu Kristen Lutheran, tapi dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Theos. Gitu. Lanjut lagi dulu mungkin. Kalian ya. Ya begitulah. Percaya Yesus. Noah juga ini kayaknya sama. Pak Noah. Ya syukur kalau udah nggak percaya Yesus Tuhan, mantap. Siapa namanya si 70 kali ini sama si Noah, tadi kan sudah ngomong. Si 70 bertanya sama si Vicky. Astagfirullahaladzim, saudaraku. Gini, siapa namanya gini Bun. Siapa namanya si 70 ini sedang bertanya kepada saudaranya Vicky. Ketika tadi kan Vicky meragukan kenapa si 70 tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Lalu si 70 bilang, definisi Tuhan itu tidak relate dengan keadaan Yesus. Betul nggak 70? Betul nggak 70? Nah, definisi Tuhan dalam kamus, setiap kamus yang ada di dunia tidak sesuai dengan keadaan Yesus. Makanya dia meminta dalam Bible itu di mana Yesus dipanggil Theos begitu.
Itu kan soalanku itu yang dia contek. Aku kasih soalan orang-orang Kristen ya. Cari di seluruh Bibelmu di mana Yesus disebut Theos. Gak ada. Betul itu 70 kali 7. Itu 70 kali 7 itu permohonan maaf ya. Allah akan mengampuni 70 kali Pak 7. Pak Viv silakan jelaskan si 70. Jadi gini, ketika Anda mengatakan bahwa Viv ini tidak paham dengan kitab suci kalian, maka Bapak lebih harus buktikan bahwa Bapak lebih paham daripada dia. Dan kemudian lebih baik Bapak jelaskan kepada si 70 bahwa ternyata apa yang dituntut dia itu ada. Yesus itu dikatakan sebagai Theos dalam kitab Anda. Nah, jadi kalau seandainya Anda tidak mampu membuktikan, maka si 70 itu benar dengan argumennya. Dia sesuai perkataan dengan yang realita di dalam kitab Anda. Begitu Pak Viv, silakan dilanjut. Ya, baca di Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Sampai 10 lah. Bacakan aja Pak konteks ayatnya itu ya. Poin Aku nggak pegang HP. Sebentar. Karena Aku cuman melihat nama ayatnya aja Filipi. Ya udah pasti di situ nggak ada Yesus berkata. Si Bapak Vivki kan sudah tahu tadi 70 tidak mengimani surat-surat Paulus. Dia hanya mengambil 4 Injil kanonik. Ya, si Vivki membatasi dirinya karena dia tidak percaya dengan pengajaran Paulus. Tapi dia lebih cenderung melihat di dalam Injil kanonik. Jadi Bapak kalau mau kasih bukti, kasih 4 Injil kanonik. Aliran baru nih, aliran baru lagi ya, nggak percaya sama Paulus ya. Wih, ya, mantap. begitulah kurang lebih Bunda Rahma. Jadi silakan Pak Vicky, kalau saya sudah masih ada diskusi gini, mending kalian saja dulu selesaikan. Jadi nanti setelah kalian selesai bisa kalian dengan kami tanya tentang Islam, insya Allah kami jawab. Tapi yang penting Pak Viv kalau masih penasaran dengan si 70 dan Noah, ya silakan. Noah juga sudah bikin argumen tadi. Noah kalau tidak salah sependengaran saya sama dengan Viv dengan 70 kalau tidak salah. Netizen ini loh, lucu-lucu kalian. Mending kirim gift, mending kirim gift daripada suruh diam. Di mute Bunda, di mute Bunda, di mute. Dari tadi Dewa nggak mau ikut campur antara 70 kali 7 sama Pikir. Dari tadi Dewa diam ini, ya. Diam Bunda, mute. Sini Noah dengan 70 memiliki sudut pandang yang sama terkait Yesus ya. Ini kita bicara terkait Yesus dulu ya, bukan terkait tentang liturgi, bukan terkait tentang bagaimana nanti juru keselamatan, tapi tentang Yesus, definisi Tuhan di sini. Nah, silakan Pak Vivki mencoba jelaskan atau diskusi dengan mereka berdua karena mereka berdua berbeda dengan Bapak. Bapak menuhankan Yesus dan menariknya Noah percaya dengan Trinitas, tapi dia tidak relate dengan ketuhanan Yesus. Mungkin siapa dulu yang bisa menjelaskan ini? 70 Noah atau Vivki? Siapa? Terima kasih. Oke, Pak Vivki silakan. Nggak, lanjut aja dulu Mbak. Lanjut dulu Bu Rifa. Oke, atau siapa yang mau menjelaskan 70 atau Noah? Oke, makasih ya Kak Uni. Jadi sudah berulang-ulang kali saya sampaikan ini di hampir setiap Sudah berulang-ulang kali saya sampaikan ini hampir di setiap koma bahwasanya semua setuju Tuhan ialah Sang Maha Segalanya. Kalau ada ini deh, jangan bicara dulu soalnya teman-teman di YouTube itu sedang live, takutnya nanti YouTube teman-teman yang sedang live itu kena copyright. Jadi kalau ada musik mending nggak usah ngomong dulu, cari tempat yang tidak ada musik ya. Kasihan teman-teman yang sedang yang sedang live. Silakan Noah. Nah, jadi tadi saya sudah sampaikan juga sama Bang Viv dengan Bang 70 kali 7 bahwasanya jelas tertulis 10 perintah Tuhan yaitu di hukum Taurat bahwasanya yang salah satunya isinya berbunyi tidak boleh ada Allah lain selain Diam di bawah ini aku. kamu kafir ya? Kalian kafir ya? Apa Bunda? Bunda Rahma, diam dulu Bunda Rahma. Santai, biarkan saja yang di bawah cuma bercanda. Ini yang di clipping ini sepertinya menyamar-nyamar Islam nih, kayaknya kafir ya. Bunda. Bunda, udah. Biarin aja. Bunda gue ini, kalian jangan gitu ya teman-teman, tetap dijaga bahasanya. Kita di sini secara akademisi, secara santun ya teman-teman. Tetap tapping ya, di tap-tap, di share-share. Oke, silakan dilanjut.
Muslim jangan typing. Kalau memang kalian Muslim, kalian typingnya bakalan gitu. Karena kalian tidak tahu ya, Bunda Rahma adalah salah satu orang yang bahkan menunjukkan data-data literasi yang membantah apa yang diimani teman-teman Kristen. Setidaknya beliau banyak jasa beliau dalam memberitakan Kayaknya kebenaran. kafir deh, nyamar kayak kafir. Sepertinya kafir. Bunda, biarkan saja Bunda. Oke, Biarkan Bunda saja. sabar ya, Iwan Pila Bunda. Iwan Pila, Oke ya. Enggak, saya kasih tahu biasa, kepada Iwan Pila yang di biasa. bawah. Biasa lah Uni, Bunda, nggak apa-apa. Bunda, sudah. Bunda Rahma ini adalah Bunda Dewa ya. Tolong jangan typing seperti itu ya. Silakan teruskan, kita ingin mendengar 70 kali 7 sama Noah sama Piki ya. Nanti setelah mereka beres, insya Allah nanti Dewa yang akan diskusi dengan 70 kali 7 sama Noah. Silakan lanjut. Itu kan kafir-kafir ini yang ngomong. Astagfirullahaladzim, Bunda. Biarkan Bunda, biarkan. Oke, lanjut. Oke, jadi saya lanjut. Jadi saya sebagai seorang Kristen, begitu juga dengan teman Kristen lainnya, saya tidak memaksakan Anda untuk berpikiran yang sama seperti saya, karena setiap manusia itu bebas memilih dan bebas mengimani apa yang dia yakini. Cuman saya ingin minta tolong kepada teman-teman yang sesama Kristen. Coba ralat lagi, coba berpikir lagi secara logika aja, nggak usah dulu secara alkitabiah ataupun secara iman, berpikir secara logika saja gitu. Apakah kira-kira seperti yang disampaikan Abang 70 kali 7 masuk akal nggak kira-kira kalau seorang Yesus itu seorang yang terhormat, seorang yang sangat dikasihi oleh Tuhan, layak dipanggil Tuhan, begitu. Jadi saya hanya minta tolonglah diralat lagi pikirannya supaya menjadi iman yang lebih baik, begitu Bang. Terima kasih, itu aja. Oke, silakan Bang Fifki. Atau 70 ingin menyampaikan sesuatu juga? Biarkan Bang Vicky dulu yang menanggapi. Coba buka di Matius 12 ayat 18 Bang. Minta tolong ya. Karena saya sudah bilang, saya kalau mau bicara ayat ada, tapi saya tidak bisa baca karena HP saya satu aja. Kalau saya buka di HP nanti saya pasti keluar dulu. Ya, saya juga satu device. Sebutkan aja, nggak harus dibacakan. Kalau memang abang ingat, walaupun nggak pas. Iya, Matius 12 ayat 18. Nah, bagaimana isinya? Iya, karena saya enggak tertulis di sini. Saya enggak buka Alkitab. Saya punya data-data ada. Sama di Lukas 4 ayatnya. Bang Piki 18 sampai diusahakan. 19. Bang Piki, mungkin Bang Piki ada Bible di situ. Dibacakan saja. Kecil hurufnya ada, saya punya Bible, tapi kecil hurufnya. Ya nggak apa-apa, dibacakan aja. Iya, kecil hurufnya, mau bacanya aja masih rabun. Saya kan sudah umur 4 lebih, rabun-rabun kalau malam. Kecil dia kan. Kalau ini besar tulisan saya, jadi bisa saya baca. Tapi kan ini kan cuma ayat yang saya tulis, data saya ayat aja. Kalau saya buka kameranya, bagaimana buka kamera pula ini saya tidak tahu. Coba dibuka kameranya. Justru kalau misalkan masuk ke dalam Matius 12:18, di situ disebutkan itu adalah hamba. Dewa kebetulan hafal ayat itu. Dewa tahu. Lihatlah itu hambaku yang kupilih. Di situ jelas loh itu. Di situ Yesus hamba. Iya kan. Apalagi roh di dalamnya. Iya. Lukas 4 ayat 18-19 juga. Sebentar, kita satu-satu. Baik, Uni, maaf Dewa ini ya. Tadi di dalam Lukas 12 nomor 18, di situ dijelaskan, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasih, yang kepadanya jiwaku berkenan. Silakan tanggapan dari 70 kali 7 apa? Ketika lihatlah hambaku yang kupilih, silakan. Terima kasih. Di situ juga sudah saya lihat ya teks Yunaninya ya. Sebenarnya banyak di situ kata yang ditambahi, seperti jiwaku itu nggak ada sama sekali. Jadi kalau dibilang kalau terjemahannya secara jujur ya, kepadanya aku berkenan, seperti itu. Ya sebenarnya ya semua nabi juga seperti itu, seperti Yesus juga.
Nabi dipilih karena Tuhan berkenan terhadap Nabi itu. Apa bedanya? Ya terserah Bang 77 aja sih, namanya juga pemahaman dan iman kan. Kalau Abang sudah memang Kristen tapi Abang mau tinggalkan, itu haknya Abang kan, karena memaksakan. Tapi kalau berbicara tentang keselamatan, ya tidak ada yang dapat masuk dalam kerajaan surga atau mau melihat Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus itu. Itu aja sih, Bang. Tambahin sedikit ya, Bang Viv. Ketika kita meyakini Yesus sebagai seorang Tuhan, berarti sama saja kita meniadakan hukum Taurat yang sudah Tuhan sampaikan kepada Nabi Musa. Begitu, Bang. Jadi sebagai manusia biasa, untuk kita memahami firman melalui penglihatan para nabi atau kisah para nabi yang diceritakan secara langsung di dalam buku kitab, sangat sulit untuk dipahami. Begitu, Bang. Jadi mari berpikir ulang. Bukannya saya mencegah Abang ya untuk tidak mengimani apa yang Abang imani sekarang, tetapi mari berpikir ulang, Bang. Berpikir secara logika supaya menjadi lebih baik ke depannya. Begitu, Bang. Ya, terima kasih. Tapi kalau berbicara berlogika dengan beriman itu kan beda. Cuma harus satu paket, logika dan iman itu harus ada. Jadi tidak boleh bilang logikanya aja tapi tidak pakai iman. Karena semua umat manusia harus beriman. Itu. Abang juga percaya Yahweh itu adalah, atau Allah itu adalah sang pencipta. Itulah iman, bukan logika itu. Kalau yang kelihatan itu logika, yang kita baca ini harus pakai logika. Tapi yang tidak kelihatan ini tidak pakai logika, tapi iman. Kenapa ada orang tidak percaya Tuhan? Karena dia pakai logika, tidak percaya, tidak pakai iman. Nah gitu, Bang ya. Tapi Abang kan kita juga tidak boleh memaksakan, karena diskusi tetap diskusi, beda pemahaman itu hak pribadi, free will itu. Jadi perbedaan itu memang ada, setiap umat beragama pasti berbeda pemahamannya. Kita harus Ya, coba sebentar, Vicky, bentar ya. Coba, Ya. Gurunda yang request permintaan, karena dia TikTok begitu dia. Iman, ini Bang Zuma 2 kali turun sendiri akun beliau. Apa signal atau apa ini? Iya. Moderator ada banyak nggak? Moderator ya, Bos, teman-teman dibesarin. API semua. Maksudnya gini. Oh, Gurunda yang kirim permintaan naik, biar dia ini. Karena TikTok kadang gitu, kalau kita yang ngundang dia buffering. Ganti hati. oh mungkin karena banyak yang nonton, nggak tahu juga sih. Gini Bang, abang yang minta permintaan Bang, jangan dijambak. Tunggu aku aku chat Coba, sama beliau bentar. WhatsApp kan ini. Nanti harap teman-teman, Bung Vicky, Bung 70, Bung Noah, kita secara santun ya, secara teratur, tertib bertanyanya Ya, pada siap Gurunda. Bang, siap. Jadi ada nilai pengajaran yang bisa kita ambil nanti. Udah sabar ya, tunggu ya. Ini 2 kali Bang Zuma turun sendiri kata beliau. Bang, kalau abang nonton, coba abang yang minta permintaan atau mudah-mudahan nih. Masuk. Ustaz,